Salam puji Tuhan. Bertemu kembali di dalam 107,7 Bethany FM Holy Family Station yang dipancarkan dan diluaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Bertemu lagi dengan saya, Septisio Damayana Simanjuntak, Sarjana Teologia dalam Suara Penyuluh Kota Salatiga. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, di mana di awal minggu pertama Februari tahun 2022, kami Kementerian Agama Kota Salatiga melalui Suara Penyuluh Kota Salatiga boleh menyapa kembali pemirsa yang ada di Radio Bethany FM melalui siaran Suara Penyuluh Kota Salatiga. Pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan. Tapi mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama mendatangkan berkat untuk kita semuanya. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang begitu mulia, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi yang diberkati Tuhan ini, di mana kami seluruh pendengar yang ada di Radio Bethany FM Kota Salatiga. Pagi hari ini Engkau pertemukan kami dalam siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga. Kami serahkan Tuhan acara sulu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, biarlah menjadi berkat untuk seluruh pendengar yang ada Tuhan. Kami sambut firman-Mu, kami dengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Minggu tanggal 6 Februari 2022 adalah minggu pertama di bulan Februari tahun 2022. Artinya sudah 1 bulan kita lewati hari-hari dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Februari ini. Kita hidup dalam keberkatan Tuhan. Kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Dan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan melalui Suara Penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kota Salatiga, saya mengajak seluruh pendengar Radio Bethany FM Kota Salatiga untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian di ayatnya yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk hidup, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Oleh karena mereka, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Lalu selanjutnya saya bacakan ayatnya yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gopir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari dalam dan dari luar. Bapak Ibu, ini sebagian nats yang saya bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-22. Adapun tema yang mau saya sampaikan bersama dengan seluruh Bethany FM yang diberkati Tuhan pagi hari ini, yaitu hidup dalam kesepakatan. Tema besar gereja kita, Gereja Bethany yang ada di Kota Salatiga, untuk minggu tanggal 6 Februari ini mengangkat tema, bagaimana umat-umat Tuhan hidup dalam kesepakatan. Alkisah cerita tentang Nabi Nuh dan keluarganya tentunya sudah sering kali kita dengarkan. Mungkin melalui pendengaran kita melalui siaran radio,
Mungkin ketika kita pernah ada di sekolah minggu, bahkan mungkin ini sering dikhotbahkan oleh pendeta, gembala, jemaat di mana kita ada berada. Tapi pagi hari ini firman Tuhan kembali menyapa kita dan mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menjadi firman Tuhan dalam tema besar Betani menyampaikan keluarga yang rukun, jadikan Indonesia makmur. Dan temanya pagi hari ini, hidup dalam kesepakatan, menjadikan keluarga makmur, menjadikan keluarga rukun, menjadikan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, semua pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang mendengarkan suara penyuluh pagi hari ini, setiap kita ketika kita memasuki tahun 2022 ini, kita tentunya memiliki keinginan, memiliki kerinduan bagaimana ke depan di tahun 2022 ini kehidupanku semakin diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanku semakin diberkati oleh Tuhan. Bisnisku diberkati oleh Tuhan. Pendidikanku diberkati oleh Tuhan. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, lalu Nuh diberkati oleh Tuhan. Pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-1. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian seluruh pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat yang mengarah dan membawa kita kepada berkat yang luar biasa, yaitu kalimat, lalu Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Tadi kita berbicara keluarga yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita pun bisa menjadi keluarga yang diberkati sama seperti Nuh. Dan pagi hari ini firman Tuhan melalui suara penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, kita hidup dalam kesepakatan. Keluarga yang akan diberkati Tuhan adalah keluarga yang mau hidup dalam kesepakatan. Apa itu sepakat? Apa itu kesepakatan? Saya mencatat, sepakat itu Bapak Ibu seluruh pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Sepakat itu seia. Sepakat itu sependapat. Sepakat itu setuju. Dan kalau kesepakatan itu adalah penyelarasan suatu keinginan atau penyelarasan suatu harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan tertentu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan saudara seluruh pendengar radio Betani FM 107,7 Salatiga ingin diberkati Tuhan, ingin diberkati sama dengan Nuh dan keluarganya, kita harus menjadi keluarga yang hidup dalam kesepakatan. Keluarga yang mampu menyelaraskan semua keinginan, semua kerinduan, semua harapan yang timbul di dalam hati kita dan melaksanakannya itu dengan tujuan tertentu, dengan sependapat, dengan bermufakat, dengan seia, dengan sepakat.
dalam hal apa saja Bapak Ibu kita bisa sepakat. Bapak Ibu pernah melihat anak-anak kecil? Ketika anak-anak kecil bermain, saya kebetulan pendidik di TK. Pada waktu mereka sedang belajar, di tengah pelajaran mereka kadang-kadang nyeletuk, istilahnya itu Bapak Ibu. Nesya, nanti selesai pelajaran kita main bareng-bareng di ayunan ya. Yang satunya lagi, Rey, nanti selesai pelajaran kita sama-sama main di itu ya, di komedi putar ya. Ada lagi, nanti selesai pelajaran kita bareng-bareng main balok. Anak-anak ini membuat kesepakatan, membuat persetujuan bersama bahwa ada sesuatu yang akan mereka kerjakan setelah mereka selesai belajar. Dan ada lagi contohnya, seorang pria dengan seorang wanita, ketika ada rasa cinta, ada rasa sayang, saling menerima, saling mengerti, dan mereka akhirnya mengikat diri dalam kesepakatan, bersepakat membangun rumah tangga. Artinya mereka menyelaraskan keinginan mereka untuk mencapai tujuan, yaitu membangun rumah tangga. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah sedang mendengarkan siaran ini, sedang merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang kita dapat pelajari dari kisah Nabi Nuh dan keluarganya? Kesepakatan yang bagaimana yang mereka bangun sehingga di pasal 9 ayat pertama dikatakan Nuh dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Yang pertama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Nabi Nuh dan keluarganya memiliki kesepakatan dalam menjalankan tanggung jawab yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tadi saya sudah bacakan di awal tadi, yaitu dalam pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya, buatlah bahtera bagimu. Firman Tuhan ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Buatlah bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu. Dan firman Tuhan mengatakan, Nabi Nuh mengerjakan, menyelesaikan pembuatan bahtera tersebut dengan seisi keluarganya, dengan istrinya, dengan ketiga anaknya, dengan ketiga menantunya, dengan penuh tanggung jawab. Nuh tahu tugas dia sebagai apa. Istri Nuh tahu tanggung jawab saya sebagai apa. Anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet tahu tanggung jawab saya apa. Dan ketiga menantunya pun tahu tanggung jawabnya apa. Mereka melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan tanggung jawab apa yang harus mereka kerjakan. Firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal ke-9 ditemukan. Nuh dan keluarganya bersepakat mereka melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bertanggung jawab untuk berdoa, bertanggung jawab untuk beribadah, bertanggung jawab untuk memperhatikan orang lain. Itulah yang harus kita kerjakan agar kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya yang kedua, Nuh dan keluarganya sepakat dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan berfirman, Nuh buatlah bahtera, panjangnya berapa hasta, tingginya berapa hasta, bentuk kapalnya berapa, bagaimana modelnya, siapa saja yang masuk ke dalamnya, berapa lama engkau buat.
Tidak ada firman Tuhan menyatakan, lalu berkatalah Nuh kepada Tuhan, Tuhan, apakah kapal ini terlalu besar? Lalu berkatalah istri Nuh kepada Tuhan, Tuhan, apakah kau tidak memperhatikan kami sudah capek, sudah lelah dan lain sebagainya. Tapi Nuh dan keluarganya membuat kapal, membuat batra itu sampai dengan selesai dengan penuh ketaatan. Ketaatan ini diuji. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah browsing, lihat gambarnya pada waktu Nabi Nuh memotong kayu, orang mentertawakan. Pada waktu istri Nabi Nuh memasak untuk anak-anak dan menantunya, orang-orang mentertawakan. Tapi apakah ketaatan mereka berubah? Tapi apakah ketaatan mereka berkurang karena ejekan, karena bulian, karena omongan orang-orang yang ada di sekitarnya? Firman Tuhan mengatakan, mereka tetap taat. Dua kunci ini yang mau saya bagikan kepada seluruh pendengar yang diberkati oleh Tuhan, yang ada di program Suara Penyuluh Kota Salatiga ini. Mari, ketika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, milikilah kesepakatan dalam melaksanakan tanggung jawab. Milikilah kesepakatan dalam menjalankan ketaatan. Mungkin di 2021 kita tidak bertanggung jawab sebagai seorang Kristen yang tanggung jawabnya adalah beribadah kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Tahun ini, di awal Februari, Tuhan ingin saya dan saudara diberkati Tuhan dan lakukan kesepakatan hidupmu dengan Tuhan, bahwa saya bersepakat melaksanakan tanggung jawab saya. Dan yang kedua, kalau mungkin sekiranya di tahun 2021 seluruh pendengar Radio Betani FM yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ketaatan kita hanya terbatas oleh waktu, ketaatan kita tergantung oleh mood, ketaatan kita tergantung dengan berkat yang kita miliki. Tapi pagi ini ketika kita mendengar firman Tuhan ini, ketaatan kita harus berlaku setiap waktu di hadapan Tuhan. Nabi Nuh tidak pernah protes. Nabi Nuh tidak pernah tawar-menawar kepada Tuhan. Dan itulah kuncinya. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Karena keluarga ini hidup dalam kesepakatan. Bersama-sama bertanggung jawab melakukan firman Tuhan. Bersama-sama bertanggung jawab taat melakukan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus yang luar biasa, seluruh pendengar Radio Betani FM yang diberkati Tuhan, yang dipermuliakan Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, pasti bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita memiliki hidup yang siap untuk bersepakat melakukan tanggung jawab dan melakukan ketaatan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan menutup program acara ini. Saya Septisio Damayana Simanjuntak mengucapkan terima kasih kepada seluruh mempelai Kristus yang telah dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya, mari kita ikuti acara berikutnya di 107,7 Betani FM Holy Family Station. Dan kita akan tutup bersama dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan, kami akan hidup dalam berkat Tuhan. Sama seperti Nuh dan keluarganya diberkati oleh Tuhan karena melakukan tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan. Demikian kami seluruh pendengar yang ada di Radio Betani FM. Kami hidup dalam kesepakatan bertanggung jawab dan taat melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara ini, saya mengimbau kepada kita semua, saya mengingatkan kepada kita semua, dan saya titipkan pesan kepada kita. Kota Salatiga terus dalam pantauan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, jangan lengah, terus waspada, tetap jaga protokol kesehatan dengan ingat selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di tempat umum, dan menghindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Terima kasih.